Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan Yesus yang berguna, sehingga kami tahu kami berasal dari Tuhan Yesus kami berasal dari sorga Tuhan Yesus kami, sehingga kami menerima karunia sebagai hamba-hamba Allah yang bisa berguna di bumi, memuliakan nama Yesus di bumi sesuai kehendak-Mu. Dan bila kami bisa Kau karuniai dan berguna untuk melihat hal-hal rohani di bumi ini. Karena di bumi semua manusia melihat rupa, melihat hal-hal dunia, hal-hal fisikal. Namun kami hamba-hamba Allah, makhluk sorgawi, kami percaya kami melihat hal-hal rohani. Tuhan Yesus berkati kami semua berguna dengan karunia keajaiban Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Kita melihat di 1 Samuel 16, di sana kita lihat di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu, kita lihat ya di ayatnya ke 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8, lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar singkat di sini bahwa seorang Saul itu harus digantikan, itu perintah Tuhan. Seorang raja pertama Israel yaitu Saul dipilih Tuhan juga, Samuel juga, melalui Nabi Samuel juga. Saul adalah orang yang sangat tinggi badannya, perawakannya bagus sekali. Ya, Saul itu berbeda. Ya, di 1 Samuel 9 ya, ayat pertama ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Baik, Bapak Ibu, kita belajar ya mengenai hal ini, bahwa
Cerita mengenai Saul adalah pilihan pertama yang ditetapkan Allah untuk diketahui oleh bangsa Israel. Bahwa pilihan pertama itu jatuhnya kepada orang yang gagah, perkasa, berada, kaya, anak orang kaya lah dari kecil. Ya, dan benar-benar sangat dihargai karena dia gagah, keren, bagus sekali, elok sekali mukanya, dan juga tingginya pun jauh di atas rata-rata orang Israel. Maka kita belajar di sini bahwa raja pertama dipilih hal fisikal. Biarpun dia terlihat kurang pintar karena kalah sama bujangnya dalam hal mencari hewan yang hilang. Namun setelah diurapi oleh Samuel, Saul berubah menjadi orang yang penuh dengan kuasa dan kecerdasan. Ya, kehebatan dan kecerdasan. Nah, tapi di dalam 1 Samuel 16, karena dia sudah digantikan si Saul ini, Daud akhirnya dipilih. Namun dalam proses pemilihan 7 kakak-kakaknya itu ditolak. Padahal seorang Samuel yang ahli milih itu, karena udah biasa milih, sudah biasa mendengar Tuhan, sudah biasa melihat kuasa ilahi. Di ayat 6 ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, itu anak yang pertama yang ditunjukkan oleh Isai, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Bayangkan. Jadi ini pasti orang yang layak diurapi, orang yang sangat diurapi. Berarti gagah sekali, sama stylenya dengan Saul. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, yuk kita percaya urapan Roh Kudus, kita percaya pandangan rohani, bukan pandangan fisikal. Yuk kita lihat pandang arah sorgawi sebagai tujuan hidup kita masing-masing. Jangan hanya melihat dunia dengan segala kebutuhan, segala keinginan mata yang menyesatkan manusia, melihat Instagram orang lain, kaya, punya duit, sangat diberkati. Kita jadi kebingungan lihat keluarga yang susah. Wah, susah, melesukan semua. Namun kita pandang hal sorgawi, pandang Bapa sorgawi kita, pandang Tuhan Yesus kita yang telah berhasil mempersembahkan tubuhnya, karya salibnya berhasil menebus kita, sehingga kita semua yang percaya karya salibnya, percaya nama Yesus kita, dibayar lunas oleh darahnya, kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita pasti didandani, diberkatinya, sesuai keinginannya, kehendak Allah kita, bukan kehendak kita lagi, kehendak Tuhan Yesus kita. Pada waktunya, seorang yang perkasa pun pernah bayi, pernah kecil, gak bisa berdiri pun, gak bisa lari pun bisa. Orang pintar pun seperti Einstein pernah belum bisa apa-apa waktu masih bayi, tidak bisa berpikir. Namun pada waktunya semua itu akan jadi. Sekarang kita pandang harta sorgawi kita di sorga, kita pandang Tuhan Yesus kita kerjakan perintah-perintahnya, kita percaya urapan Roh Kudus pada waktunya, waktu Tuhan Yesus kita, sehingga pada waktunya Daud menggantikan Saul. Kuasa begitu hebat Tuhan bisa berikan pada waktu Tuhan Yesus kita. Bukan waktu manusia, pilihannya pilihan Tuhan. Mari kita percaya, jangan berbangga dengan hal fisik yang kita terima sekarang, yang kita miliki sekarang. Jangan melihat hal fisik orang lain yang hebat-hebat, tapi lihatlah Tuhan Yesus yang menyamar di antara manusia-manusia yang harus kita berkati. Lihat Tuhan Yesus yang menyamar dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita muliakan senantiasa dengan berbuat kasih yang nyata kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sadarku akan kemurahan-Mu, ku tahu Kau yang jagaku, berkati